Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, adik-adik sekalian yang soleh-solehah, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Bapak dalam pelajaran pendidikan agama Islam, masuki pelajaran kedua, mengenal nama Allah dan kitab-kitabnya. Pada kesempatan kali ini tentunya sebelum kita masuk pembelajaran, mari kita sama-sama membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya tentunya jangan lupa memanjatkan doa sebelum belajar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridha bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Mudah-mudahan tentunya doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Berikutnya ada sekalian yang solehah, jangan lupa untuk mendapatkan video-video berikutnya kaitan pembelajaran pendidikan agama Islam, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Oke, ada sekalian yang soleh-solehah, adapun tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini adalah diharapkan tentu ada sekalian itu mengerti makna Asmaul Husna, Al-Mumit, Al-Hayy, Al-Qayyum, dan Al-Ahad. Nah, mudah-mudahan tentunya dengan menyimak video singkat ini ada sekalian mengetahui tentang makna Asmaul Husna. Baik, adik-adik sekalian yang soleh-solehah, coba simak baik-baik. Kita akan coba mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini tentunya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Asma'ul Husna, yang tentunya adik-adik sekalian sudah pernah belajar di kelas sebelumnya tentang Asmaul Husna. Arti Asmaul Husna, kemudian juga berapa banyak jumlah Asmaul Husna. Nah, di sini Bapak akan ungkapkan untuk tentunya mengingatkan kembali bahwa Asmaul Husna itu berarti nama-nama Allah yang baik. Dan tentunya jumlah dari seluruh Asmaul Husna itu berjumlah 99. Baik, adik sekalian, di antara 99 Asmaul Husna di kelas 5 dan pembelajaran kali ini itu akan dibahas 4 macam Asmaul Husna. Nah, di sini ya, apa saja keempat Asmaul Husna yang dipelajari? Di antaranya Al-Mumit, Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Ahad. Nah, ada sekalian yang soleh-solehah, tentunya nama-nama Asmaul Husna ini
mungkin tidak asing lagi didengar oleh telinga dari sekalian. Ya, coba kita artikan tiap Asmaul Husna yang keempat ini ya. Yang pertama Al-Mumit, mengandung arti yang maha mematikan. Maksudnya seperti apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala itulah satu-satunya zat yang bisa membuat seseorang mati. Nah, tidak ada yang bisa mematikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penyakit, sekarang misalkan masa pandemi yang tersebar banyak virus COVID-19, itu adalah salah satu perantara saja. Ada yang terkena penyakit COVID sehat kembali. Ada yang tidak terkena penyakit COVID malah meninggal. Nah, tentunya hal itu merupakan sebagai bukti bahwa Allah lah yang maha mematikan. Tidak ada zat lain yang mampu untuk mematikan kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya Allah belum berkehendak kepada satu makhluk itu mati, maka makhluk itu akan tetap hidup. Adik-adik pernah mendengar bahwa ayam ketika disembelih masih berdiri tegak, masih bermain. Itu sebagai bukti bahwa Allah belum berkehendak untuk ayam itu mati, meskipun sudah disembelih. Itu ya. Baik, mudah-mudahan beberapa contoh bisa menjadi penjelas bagi adik-adik semua. Yang berikutnya Al-Hayyu. Al-Hayyu itu yang maha hidup. Mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hidup kekal selamanya dan yang memberi hidup makhluknya. Coba tentunya yang punya adik, yang punya ibunya sedang mengandung, di dalam kandungan seorang ibu terdapat misalkan bayi. Bayinya itu berproses berkembang, tumbuh, hidup. Nah, siapa yang berkuasa atas itu semua? Yang tadinya tidak ada bayi dalam perut seorang ibu, akhirnya ada bayi dan hidup dalam perut seorang ibu. Siapa yang berkehendak, siapa yang mampu melakukannya? Tiada lain dan bukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah lah yang menghidupkan. Yang misalkan sakit bisa sembuh, yang hampir meninggal bisa sembuh kan. Allah yang menghidupkan. Yang berikutnya Al-Qayyum, yang maha berdiri atau mandiri. Mengandung arti Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri untuk selama-lamanya.
Allah tidak perlu bantuan yang lain. Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah lah yang melakukannya. Allah maha hebat. Maka tidak ada ketergantungan kepada yang lainnya. Nah, maka di sini diartikan bahwa Al-Qayyum, maha berdiri atau mandiri, menciptakan matahari, bulan, bintang. Allah lah yang melakukan sendiri. Tidak memerlukan bantuan yang lain. Hebat Allah. Kemudian yang berikutnya Al-Ahad, artinya yang Maha Esa, mengandung arti bahwa Allah itu Esa, tunggal, satu-satunya, tidak ada yang lain yang sebanding dengan Allah. Silahkan cari oleh adik-adik sekalian siapa zat yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada. Hanya Allah yang maha hebat. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Itu sudah pada hafal adik-adik ya. Itu menerangkan bahwa Allah itu yang Maha Esa. Di akhir ayat itu walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang sebanding. Satupun tidak ada yang sebanding. Apalagi melebihinya ya. Sebanding saja tidak ada. Baik dari sekalian yang soleh-solehah, coba kita perhatikan gambar berikut. Nah, gambar di sana yang tampak itu tentunya ada pernah melihatnya. Di sana ada orang yang meninggal dunia dan tentunya sedang dipanggul, dibawa untuk dikuburkan. Nah, memiliki arti bahwa di sana ada orang yang hidup dan ada orang yang meninggal atau mati ya. Ini membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Mumit, yang memberikan, yang berkuasa untuk mematikan. Ada orang hidup, Allah juga berkuasa untuk menghidupkan. Allah itu Al-Hayyu, hidup selama-lamanya. Tidak akan pernah mati Allah. Baik adik sekalian yang soleh-solehah. Nah, di sini ada gambar yang sedang membereskan kamar tempat tidurnya. Artinya apa gitu ya? Berarti adik sekalian yang sedang membereskan itu tidak ada bantuan yang lain. Nah, berarti punya kemandirian. Nah, kalau Allah itu kan Al-Qayyum, maha berdiri sendiri ya. Jadi kalau seandainya adik sekalian memiliki pemahaman, bisa mengambil pelajaran dalam kehidupan, adik sekalian mandiri. Bersih kamar sendiri, berpakaian sendiri, kan. Mandi tidak dimandiin, kan, mandi sendiri. Baik adik sekalian yang soleh-solehah, nah di sini ada orang yang sedang merawat
merawat satu pasien yang sedang sakit. Apakah dokter tersebut atau perawat tersebut yang mampu menyembuhkan, yang mampu menghidupkan, yang mampu menyehatkan? Tentu tidak. Allah lah yang berkuasa untuk bisa menyembuhkan. Itu tentunya dirawat sebagai upaya berusaha untuk bisa sembuh. Tapi ingat, yang mampu menyembuhkan, menghidupkan, mematikan itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sekalian yang soleh-solehah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita tentunya sebelum diakhiri, mari kita sama-sama berdoa sesudah belajar. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Ya Allah, sesungguhnya aku menitipkan kepadamu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Maka kembalikanlah kepadaku saat aku membutuhkannya, dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya, wahai Tuhan semesta. Kita akhiri tentunya pembelajaran kali ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Saja yang bisa Bapak sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.